Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kita hari ini bisa berjumpa kembali ya dalam kegiatan belajar sebagaimana biasanya ya. Coba tolong dicek dulu di dalam bangkunya masing-masing ada sampah atau tidak? Sudah bersih? Baik, Bapak ucapkan terima kasih. Selanjutnya sebelum kita mengawali kepada pembelajaran, silakan disiapkan terlebih dahulu oleh ketua kelasnya untuk memimpin baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Semoga doa kita senantiasa dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, sebagaimana pembelajaran minggu yang lalu kita membahas tentang apa? Ibadah puasa. Pintar, tentang ibadah puasa. Ya. Kemarin pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang ketentuan ibadah puasa. Kemudian apa lagi? Puasa wajib atau pembagian puasa ya. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Oke. Kemudian pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang syarat dan rukun ibadah puasa ya. Baik, sebelum kita lanjut kepada materi yang lain, itu sebagai pembuka saja. Terlebih dahulu Bapak absen hari ini. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Din kemana? Saipudin kemana? Saipudin? Sakit. Kemudian? Gin kemana? Izin. Siapa lagi? Aldi sakit. Oke. Baik. Berapa orang? 3 orang? Ya. Kita doakan yang sakit semoga diberikan cepat sembuh. Ya. Dan yang lagi izin semoga hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membagi hukum puasa menurut syarat. Ya. Apa itu syarat? Oke, luar biasa. Ya, jadi syarat itu adalah hukum yang dimuat di dalam agama Islam atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau dipatuhi. Baik. Sebelumnya silakan kalian lihat ke layar. Di sini seperti biasa Bapak menyajikan media pembelajaran ya tentang materi ibadah puasa. Tentunya dengan Bapak sendiri yang tergantang di bor. Ya. Oke. Ibadah puasa, silakan kalian baca kompetensi inti. Apa? Rangka konkret, menggunakan, mengurangi, menguraikan, memodifikasi dan ranah abstrak, menulis, membaca. Kompetensi dasarnya ini yang harus kalian penuhi, yang harus diketahui. Oke, menyajikan tentang analisis ibadah puasa. Selanjutnya ya. Yang pertama ini firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 ayat 84. Ya, ada yang mau membacakan? Ya, atau kita baca bareng-bareng? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridon
aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini ada gambar nih. Orang sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan apa? Pesawat. Nah, ini akan menjadi bagian kasus yang akan kita telah pada hari ini. Ya. Kemudian ini apa? Ada warteg ya. Ini ada 2 pintu tapi tertutup semuanya. Nah, ada apa? Ini tanda tanya ya. Kemudian selanjutnya ini pelaksanaan ibadah tarawih ya, dengan usia biasanya ibadah tarawih dilaksanakan pada bulan Ramadan. Nah, selanjutnya setelah mengamati ayat Al-Quran dan gambar tersebut, berikan tanggapanmu dan komunikasikan kepada guru dan teman-temanmu. Oke, dari masalah yang disajikan. Mana masalahnya? Nah, ini masalahnya. Tugas diskusi kelompok hari ini. Bagaimana? Baca bareng. Oke. Yang kedua? Nah, terus 3. Solusinya nomor 4 apa? Kasusnya? Nah, dari studi kasus tersebut, silakan kalian kerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, jika ada yang belum mengerti, silakan tanyakan ke Bapak. Waktunya 50 menit ya. Yuk, waktunya 10 menit lagi. Selesai? Sudah, silakan. Kalau sudah selesai di komunikasikan ke depan hasil diskusinya. Ayo, Jahra. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan di sini. Hasil diskusinya. Yang pertama, bagaimana dengan seseorang yang pekerjaannya sebagai pilot atau sopir antar provinsi? Apakah mereka boleh tidak puasa karena berstatus musafir? jawabannya Jika seorang sopir dimaknai sebagai musafir, maka hukum yang berlaku boleh meninggalkan puasa.
Namun sebaliknya, jika profesi sopir bukan dimaknai sebagai musyafir, maka tetap berlaku kewajiban puasa. Oke, berikan tepuk tangan. Lanjut. Mengapa banyak yang berpuasa tetapi tetap berbuat dosa? Karena telah melakukan perbuatan yang dilarang ketika ibadah puasa seperti marah atau memukul orang, menaati, dan lain-lain. Oke, sudah. Berikan tepuk tangannya. Silakan untuk kelompok yang lain. Silakan kelompok 2, Anissa. Ini apa? Coba poin yang keempat. Nah, ini nih, poin yang ketiga. Coba disampaikan. Apa yang menyebabkan umat Islam di Indonesia sering berbeda pendapat dalam menentukan awal puasa? Apa solusinya? Perbedaan pendapat biasanya dikarenakan perbedaan kepercayaan seperti Nahdlatul Ulama Muhammadiyah. Solusinya adalah dengan melakukan perundingan dan kerjasama serta memberi pengetahuan tentang yang sebesarnya supaya masalah cepat selesai. Oke, berikan tepuk tangan. Selanjutnya silakan Muhammad Ali ke depan. Bagaimana dengan seseorang yang pekerjaannya sebagai pilot atau supir antar provinsi? Apakah mereka boleh tidak puasa karena berstatus musafir? Jika seorang supir dimaknai sebagai musafir, maka hukum yang berlaku boleh meninggalkan puasa, namun sebaiknya jika properti supir bukan dimaknai sebagai musafir, maka dia berlaku kewajiban berpuasa. Oke, berikan tepuk tangannya. Ya. Nah, alhamdulillah luar biasa. Dari apa yang sudah kalian sajikan cukup membuat Bapak bangga ya. Ternyata kalian sudah bisa belajar untuk memecahkan masalah. Dan pada intinya ya, bagaimana dengan seorang yang pekerjaannya sebagai pilot atau sopir antar provinsi, itu kan menempuh jarak tempuh yang cukup luar biasa jauh ya. Jadi mereka masuk kepada bagian musafir yang boleh untuk menunda puasa, akan tetapi di hari-hari yang lainnya, hari-hari berikutnya setelah bulan puasa, maka mereka diwajibkan untuk mengkodoknya ya, luar biasa. Kemudian yang kedua, mengapa banyak yang berpuasa tetapi banyak berbuat dosa? Karena pengendalian yang sesungguhnya ada pada diri kita masing-masing ya. Sekalipun dalam sebuah hadis dikatakan bahwa di bulan Ramadan itu setan oleh Allah belenggu, berarti kan setan sudah tidak bisa mengganggu manusia lagi. Tapi kenapa ketika bulan Ramadan masih banyak yang berbuat maksiat? Karena ada dalam diri manusia itu sendiri, tergantung dia bisa mengendalikannya atau tidak ya. Jadi puasa itu bukan salah satu jaminan, kembali kepada karakter manusia itu sendiri. Selanjutnya kedudukan puasa dalam Islam ya. Kalau kita lihat, karena puasa itu menjadi sebuah kewajiban ya, dalam sabda Nabi dikatakan, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, Islam didirikan atas 5 dasar, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kemudian yang kedua, 3, 4. Oke. Jadi puasa di dalam Islam memiliki kedudukan yang keberapa? Keempat. Pinter ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Jadi puasa itu ya urutan yang keempat. Oke. Bagaimana hukum puasa? Puasa itu terbagi pada berapa bagian? 4. Yang pertama, wajib, sunnah, makruh. Oke, puasa wajib, sunnah, makruh, dan haram. Selanjutnya, lihat lagi pembagian hukum puasa berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada puasa wajib. Apa pengertiannya? Puasa wajib. Oke, itu diantaranya.
Di antaranya yang termasuk puasa wajib adalah puasa kifarat. Oke, jadi ada berapa yang termasuk pada puasa wajib? 4. Pinter. Selanjutnya hukum puasa itu adalah sunnah. Apa pengertiannya? Namun jika tidak. Oke. Selanjutnya yang ketiga puasa makruh. Artinya oke, diantaranya adalah puasa apabila kondisi kita sedang tidak fit, ya, tidak memungkinkan untuk mengerjakannya, maka itu masuk dalam bagian puasa makruh. Atau puasa yang dilaksanakan pada hari Jumat saja, itu makruh hukumnya. Ya, jadi kalau kalian mau melaksanakan puasa hari Jumat, maka hari Kamisnya atau dengan hari Sabtu. Jadi sebelum atau sesudah hari Jumat baru itu boleh puasa. Jadi harus 2 hari, tidak boleh khusus dalam hari Jumat karena sifatnya makruh. Kalau makruh itu sesuatu yang kurang disukai, ya itu makruh namanya. Yang keempat adalah puasa haram. Artinya yang tidak boleh jika dilaksanakan. Oke, puasa haram ini diantaranya adalah puasa yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, atau wanita yang haid dia berpuasa maka puasanya haram. Nah, itu materi kita. Ya, demikianlah paparan materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Bapak tarik kesimpulan bahwa hukum puasa menurut aturan syara itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama puasa wajib, yang kedua sunnah, 3 makruh, 4 haram. Di antara puasa wajib adalah puasa Ramadan, kemudian kifarat, puasa nazar, dan puasa qada. Luar biasa. Di antara puasa sunnah Senin Kamis, Arafah, terus nisfu Sa'ban, luar biasa, dan lain-lain. Puasa makruh, puasa yang dilaksanakan ketika kondisi kita tidak memungkinkan, ya, atau melaksanakan ibadah puasa hanya di hari Jumat saja. Kemudian puasa haram, diantaranya contohnya puasa yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, dan termasuk kepada wanita yang haid, ya, tidak boleh berpuasa. Baik, berikan tepuk tangan. Luar biasa. Untuk tugas minggu depan, tugas di rumah, silahkan kalian mencari tentang hikmah ibadah puasa dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya tugasnya dari Bapak. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita tetap diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum Bapak tutup, silakan lembar kerjanya dikumpulkan terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Ketua kelompoknya bawa masing-masing ke depan. Ya, cepat. Oke. Bapak ucapkan terima kasih, ya. Sekian, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.